Jadi hari ini gue potek bareng Rama. Hai teman-teman, nama gue Rama. Saat ini gue udah full time content creator. Kalau misalnya lo belum pernah lihat muka gue atau mungkin pernah, mungkin aja ketemunya di @productivityboy. Jadi itu username gue tuh di semua TikTok, Instagram, sama YouTube. Sekarang kita mau main Twitter sama LinkedIn juga. Emang apa sih yang dibahas di konten? Jadi gue ngebahas soal productivity sih awalnya. Tapi makin sekarang gue ngerasa demandnya juga ada di content creating sama content monetization. Jadi gue ngebahas specifically gimana kita bisa nge-monetize personal branding gue. Yang gila, dalam sebulan followersnya naik 150.000 followers di Instagram. Kalian tahu pendapatan yang dia dapat? Jadi total dalam 1,5 bulan pertama, dalam 2 bulan pertama ketika gue ngejual itu, gue dapet 70 juta men dari digital products ini. Dia ada ceritain sesuatu dan ini bikin gue mikir. Gue punya 2 temen. Ini dulu gue ngobrol beberapa bulan lalu. Satu temen gue followersnya ratusan ribu, income per bulannya di bawah 10 juta. Temen gue yang kedua followersnya 20 ribu, income per bulannya 60 juta. Something wrong gak? Itu soalnya kebanyakan orang kan kalau misalnya ngira content creating kan cuma nge-monetize akunnya kan dari endorsean doang. Betul. Nah sebenarnya kan ada banyak cara di luar itu. Nah sebenarnya itu yang gue mau kupas sih di Indonesia, karena sebenarnya di luar negeri itu udah common banget. Kayak kita bikin digital products, kita bikin coaching program, dan bahkan kalau misalnya orang luar sana bikin template segala macam lah, itu tuh kenceng banget mereka bisa jual itu dengan baik, dengan personal branding oke. Nah tapi entah kenapa di Indo kalau misalnya orang influencer atau content creator pasti bayangnya cuma endorse doang gitu kan. Nah sebenarnya itulah false belief yang gue mau pecahkan, di mana sebenarnya path to money-nya kalau misalnya kita jadi content creator tuh nggak cuma endorsean doang gitu. Oke, ini kan pengalaman dan pengetahuan lu yang sudah lu dapatkan seberapa lama? Sebenarnya kalau Productivity Boy sendiri itu baru 1 tahun ya. 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Dan pengalaman gue sebenarnya kalau misalnya kita tarik balik, itu tuh udah 4 tahun di industri ini bro. Dan bentar. Ini setelah lu lulus jurusan apa? Gue gak nyambung banget nih. Apa udah banyak ya? Gak nyambung. Oke, gue tuh ilmu biomedis, jadi biomedicine. Oke, itu lu bingung kan itu apa? Oh iya, gue bingung. Jadi sebenarnya kalau misalnya lulus itu harusnya jadi apa gitu? Harusnya jadi peneliti. Oke, nah sebenarnya kenapa mungkin gue milih ilmu biomedis dulu ya? Karena itu apaan mungkin orang-orang kagak tahu. Jadi sebenarnya simpelnya gini, kalau misalnya gue buat for a lack of better explanation, biomedis tuh kayak ilmu kedokteran, tapi bedanya kita di belakang layar. Kalau kedokteran kan lu kan ketemu pasien, lu nanganin pasien. Kalau kita yang meneliti penyakitnya gitu kurang lebih. Makanya orang tuh suka salah ngira biomedicine tuh kayak dikira farmasi. Mungkin ya orang-orang awam. Terus sama biotech juga paling itu hal yang berbeda gitu. Kita lebih spesifik. Jadi ke life science. Nah, kenapa gue pilih biomed? Karena awalnya gue pengen jadi dokter. Nah, gue kan dari kecil sampai sekolah itu kan gue di sekolah internasional. Nah, jadi kalau misalnya gue mau ngambil kedokteran, dulu gue tuh mikir gue mau ngambil di UI Inter. Nah, makanya itulah kenapa gue ngambil sekolah gue sampai habis. Karena banyak teman gue yang lompat. Kalau Inter kan lo bisa lompat tuh. Lu kelas 10, lu langsung bisa ke luar negeri. Lu langsung bisa lu langsung bisa kuliah. Tapi gue memutuskan buat selesai SMA 3 karena gue akhirnya ngambil pakai C. Supaya tadi gue mau masuk ke UI Inter. Tapi abis gue mikir-mikir lagi, gue kan kalau kita mau jadi dokter kan harus, gue sih punya mimpi ya kalau misalnya mau jadi dokter ya gue mau spesialis. Dan saat itu gue pengen spesialisnya urologi saat itu bro. Tahu nggak urologi apa? Alat kelamin. Lebih ke saluran kemih. Berarti itu khusus pria atau memang dua-duanya? Saluran kemih kan dua-duanya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin alat kelamin pria, biasa masuknya ke urologi juga. Oke. Ya jadi ada bukan karena gue passion sama alat kelamin pria bukan. Tapi karena ada past experience aja sih yang menggerakkan gue. Kayaknya gue mau ambil urologi gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah abis itu kalau misalnya kita kuliah kedokteran kan lama banget tuh prosesnya, apalagi kalau mau spesialis. Jadi total kalau misalnya gue hitung-hitung tuh bisa habis 11 tahun bro. Jadi kayak gue umur 18 lulus, gue lulus sekolah, terus gue bisa aja umur 29 gue tuh masih belajar. Jadi temen gue udah punya anak, udah nikah, gue masih belajar gitu kan. Dan gue tuh orang yang cukup impatient dan gue tuh punya banyak hobi. Dan menurut gue kalau misalnya gue ngambil kedokteran, gue harus dedicate banget. Jadi kayak gue terkurung harus bener-bener kayak komit buat, kalau ada emergency orang kenapa-napa harus operasi atau apa kan gue kan harus langsung ke rumah sakit. Sedangkan I wanna explore other things juga. Nah dikarenakan itu gue mikir kayak kalau kedokteran gue bakal terkurung nih hidup gue gitu loh. Dan choices gue limited. Gue berpikir apa yang mirip dengan kedokteran yang gue bisa jalani juga. Karena pas gue sekolah,
nilai gue nggak bagus-bagus amat bro. Yang lain tuh kayak C, B, tapi biologi gue dong yang A 90 terus. Nggak pernah nggak. Oh ini dari sekolah nih? Dari sekolah. Dan internasional ya? Iya. Jadi gue emang demennya sama biologi lah. Kenapa gue bisanya itu? Kimia, fisika, mat gue cupu lah gitu kan. Nah, abis itu gue mikir apa yang mirip sama kedokteran. Akhirnya ketemu biomed. Si biomedicine tadi. Nah kebetulan kampusnya tuh deket banget sama rumah gue. Kampus gue kan di Pulau Mas. Rumah gue di Kelapa Gading. Jadi gue tuh hemat biaya hidup juga. Maksudnya gue kan sama masih tinggal di rumah. Terus kayak cuma 10 menit kalau misalnya naik mobil. Dari rumah ke kampus. Jadi ya kurang lebih itu background gue sih. Gimana caranya lu punya cara berpikir seperti itu? Gue gak tahu ya. Apakah sekolah internasional itu mempengaruhi cara lu berpikir? Karena lu setuju atau enggak sama gue? Kalau misalnya lu sekolah di ya mungkin swasta biasa, apakah lu punya cara pikir yang sama? Not really. Menurut gue apa yang membentuk cara pikir gue sekarang adalah justru karena perkuliahan gue bro. Ilmu biomedis. Karena gini. Di ilmu biomedis kita tuh selalu diajarin buat why oriented thinking. Contoh misalnya gini. Kalau misalnya kita podcast sekarang, kenapa pakai mic-nya ini? Kenapa nggak pilihan yang lain? Kalau misalnya kita pilih mic ini, bagian mana yang bikin ini menonjol? Jadi why sampai ada onion. Kan kalau misalnya kita bayangin bawang itu tuh harus dikupas sampai. Sampai makanya kalau misalnya gue ujian, misalnya ada orang kena infeksi bakteri, harus dikasih antibiotik. Antibiotiknya yang mana? Kenapa antibiotik yang itu? Kalau misalnya antibiotik yang itu, mekanisme aksinya apa? Nah, terus kenapa dia nyerangnya ini? Kenapa dia bisa bikin lu sembuh? Jadi sampai sedetail itu ditanyain ya. Sedangkan kalau misalnya jurusan lain kan, lu sakit apa? Pakai obat ini kelar gitu kan. Mungkin itu jawabannya selesai di sana kalau misalnya kita pas sekolah gitu kan. Tapi biomedicine kayak takes it so deep. Jadi kayak everything I do kayak I always question myself. Kayak is this the actual thing that I want, dan apakah selaras dengan tujuan hidup gue dan visi gue ke depannya, dan apakah gue enjoy. Jadi kurang lebih gitu sih. Gila. Tapi menurut gue ini privilege content creator yang masuk kuliah ini. Maksud gue adalah itu tadi gue akhirnya mengerti kenapa cara berpikir lu seperti ini. Memang di build dari disitulah lu belajar. Cara melihat sesuatu itu gak cuma sekedar tapi why. Bahkan ada bukunya kan. Betul, start with why. Start with why gitu. Tapi kalau misalnya gue mau ngomongin lagi gitu ya, emang lu memang se-curious ini dari dulu? Dengan hal yang gue suka iya. Apalagi dengan konten. Dari dulu, dari kecil menurut gue iya, dengan kalau dulu misalnya gue sempet hobi masak, setiap hari gue nonton YouTube video masak. Dulu pas gue sekolah gue yang kayak gue bilang, gue kan nggak ada ekstrakurikuler apa-apa. Jadi gue pas gue SMA gue nge-gym. Dulu badan gue bro, not bad lah. Sekarang udah kecil lagi. Tapi karena gara-gara pandemi stuff gitu kan. Jadi kayak gue tiap hari nontonin video YouTuber kayak yang fitness gue belajar diet segala macam. Lu lakukan? Iya bro. Kayak saat itu gue I live quite heavy and I look quite okay lah saat itu. Jadi emang kalau misalnya gue suka sama sesuatu, gue galinya gila-gilaan gitu, termasuk dengan konten gitu. Jadi sedikit tahu akhirnya background lo seperti apa, karena mungkin semua orang nggak start dengan itu. Ini kan lu lakukan itu dengan apa ya? Lu kayak dengan effortless ya, sesuatu hal yang lu suka dan lu gali itu. Tapi mungkin banyak orang yang nggak punya hal itu. Sehingga membuat mereka tuh sulit untuk mereka melihat, bahkan melihat why, bahkan untuk melihat sesuatu, untuk menggali lebih dalam. Itu kan nggak semudah itu. Dan akhirnya mempermudah lu untuk masuk ke dunia konten, melihat semua dengan lebih detail daripada orang lain gitu. Kita mulai dari pekerjaan pertama lu sebagai content creator. Apa? Jadi apa? Sebenarnya pekerjaan pertama gue ketika gue skripsi, makanya ini sebenarnya ceritanya mungkin lu pernah dengar di webinar gue juga. Jadi gue tuh pas gue skripsi, gue tuh sambil kerja full time bro. Kerja full time di creative agency. Jadi saat itu gue kan hobinya menyibukkan diri ya, si paling ambis gitu kan kalau di kampus. Jadi pas gue skripsi, gue tuh skripsi ya, gue sambil kerja full time jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Gue juga aktif organisasi di dalam kampus dan luar kampus. Mungkin salah satu kalau misalnya lu tahu TEDx Jakarta, gue juga bantu TEDx Jakarta gitu. Ya, dan itu gue lakukan secara bersamaan. Nah di tahun itu 2021 gue burnout 3 kali, gue masuk rumah sakit literally. Itu karena apa? Karena burnout, kayak literally kayak gue udah kecapean. Apa yang terjadi? Ya kayak lemes aja, bener-bener gak bisa apa-apa. Akhirnya gue cuma dikasih vitamin, gue disuntik kayak 1 jam 2 jam, istirahat gue balik lagi. Habis itu gue bener-bener istirahat dulu. Nah jadi I hated that life lah in a sense. Akhirnya gue memutuskan untuk resign bro, dari itu karena satu itu. Emang gue megang banyak hal, tapi gue megang banyak hal, gue mengambil sebuah keputusan, gue udah ukur loh, maksudnya gue bisa melakukan ini, bukan berarti bukan ngasal ya, bukan semuanya gue makan, enggak, gue udah menghitung. Tapi saat itu entah kenapa
ketika gue kerja di creative agency itu gue ngerasa what I give and what I receive is nggak balance lah. Jadi gue ngerasa kurang puas juga. Akhirnya gue resign. Sebenarnya alasannya itu salah satunya. Tapi alasan keduanya karena gue mau fokus skripsi. Gue mau kelarin skripsi gue. Ya udahlah gue resign. Gue kelarin skripsi. Nah abis itu abis creative agency itu akhirnya gue selesai skripsi. Jadi selama I don't know man kayak abis itu gue mau fokus konten tuh soalnya. Nah kenapa gue mau fokus konten sebenarnya ada alasannya. Jadi dulu tuh role gue di creative agency itu tuh juga kayak bikin, it's like what I'm doing right now. Jadi kayak gue bikin product, gue bikin course, gue bikin bootcamp. Semuanya gue yang kerjain dari awal sampai akhir bro. Dari idenya apa, cari market fitnya apa, sampai registrationnya, sampai ngepromosin supaya orang join, sampai akhirnya bikin materinya juga. Sampai akhirnya gue bikin report dan segala macam. Itu semuanya gue. Tapi lu dari dasarnya nggak bisa dong? Nggak bisa, gue belajar sendiri. Oke. Makanya rapid learning kan. Dan at the time I got 60 million for the company. Wow. For a course yang durasi 1 minggu. Gila. 60 million terus gue bilang. Dan saat itu mereka ya mungkin secara target masih nggak achieve gitu. Tapi dalam hati ya gue kan ngerjain sendiri loh bro, maksudnya. Literally? Gue ngerjain sendiri, literally I swear to God man. Bahkan saat itu opa gue meninggal, gue masih harus kerja. Nah makanya itu gue makanya kayak gue resign aja deh gitu. Nah jadi kayak I hated that. Terus gue mikir, ini 60 juta gue kerjain semua sendiri, duit masuk ke company. Bukan lo ya. Kalau misalnya gue jadi content creator, gue bikin course sendiri, masuknya ke gue kan. And di situ gue berpikir, apa gue fokusin konten aja ya? Gue grow audience gue and I do the same thing. I become bigger than the company. Maksudnya dan berarti itu titik pertama goals lu untuk buat course. Betul. Nah, jadi sebelum Productivity Boy, gue tuh ngonten di This is Rama Satya, itu account personal gue. Selama 3 tahun dari 2018 sampai 2021 bener berarti. Berarti gue udah 5 tahun. Berarti gue udah 6 tahun nih. Berarti gue udah 6 tahun ngonten berarti. Jadi gue dari 2018 sampai 2021. Tapi itu hobi doang bro. Jadi kayak enggak yang gue pakai konten kalender enggak. Jadi kayak gue emang hobi aja karena kan masih kuliah saat itu. Jadi kayak masih kuliah gue ngonten santai. Nah abis itu 2021 gue seriusin sampai 2022 di akun This is Rama Satya. Itu baru gue bener-bener mikirin gue pengen bisnisin. Gue ya udah bikin plan ini tuh gagal. Apa gagal? Sebenarnya metrik gagalnya agak aneh. Jadi gini, gue main Instagram sama TikTok waktu itu. TikTok gue 250 ribu followersnya. Quite good, followers 250 ribu in my opinion. Tapi Instagramnya nggak grow sama sekali. Entah itu karena shadow ban segala macam, I don't know. Gue udah consult sama teman-teman gue yang kreator juga. I'm quite privileged, gue punya network juga. Ya itu pun karena gue yang cari sendiri, gue aktif cari sendiri. Dan maksudnya gue nanya-nanya ke mereka, gue consult sama orang sini-situ. Udah dikasih cara troubleshoot ini tuh masih gak bisa. Jadi what happened was, ketika gue nge-upload Reels, saat itu Reels sudah ada. Itu dia gak tersebar bro Reelsnya. Video gue yang di TikTok 11M, di Reels tuh cuma 11 ribu. Beda 100 kali lipat kan, something wrong. Dan yang bikin gue nyesek adalah video gue yang viral itu di TikTok di-upload sama akun repost, di akun mereka 1M Reelsnya. Nah karena gue punya strategi gini, kalau misalnya konten gue kan selalu di akhirnya follow at This is Rama Satya. Jadi orang tahu itu konten gue, jadi followers gue naik gara-gara konten gue viral di akun orang lain, kan something wrong. Tapi untungnya mereka nggak potong. Itu grateful di situ. Nah, tapi maksud gue nggak bisa continue kayak gini dong. Kenapa? Karena akun gue nggak bisa grow. Karena kalau misalnya gue mau monetize akun gue kan, gue attentionnya, eyeballsnya kan is the currency di sini. Iya. Ya, tapi kan udah ada TikTok bro, TikTok lu nggak apa-apa. Ya kalau misalnya bisa Instagram sama TikTok, kenapa TikTok doang gitu. Akhirnya di sana karena 250 ribu dan 10 ribu 10K on Instagram is a big deal for me. It's my dream mas gitu kan. 10K on Instagram. Berarti waktu Rama itu yang bikin di itu berapa? Awalnya 500 akun personal gue. Dalam 3 tahun lu build di situ tuh sampai berapa tuh? Iya, sampai 11 ribu mentok-mentok. 14 ribu. 14 ribu. Akhirnya ini 14 ribu on Instagram and 250 ribu on TikTok. It's a huge deal. Tapi menurut gue, I'm taking 3 steps back to get 10 steps forward saat itu. Apa yang lo lakukan? Terus akhirnya ya udah, gue restart new account. Karena menurut gue gini, saat itu yang 1 tahun yang habis gue lulus, gue nge-freelance juga. Sambil gue ngegedein di Rama Satya, gue nge-freelance juga. Lucunya gini, brand-brand yang gue pegang nembus 10K, nembus 100K gara-gara gue. Tapi kenapa akun Instagram gue enggak? Something wrong dong. Berarti, freelance yang lu lakukan itu juga sosial media. Jadi I basically help my clients grow. So the thing is, kalau misalnya salahnya di strategi gue, kenapa brand-brand yang gue pegang bisa gede juga? Bisa gede. Kayaknya bukan salah gue deh sama Instagram aja yang aneh nih di akun gue yang ini. Akhirnya gue
turunin semua ego, bro. Gue bikin akun baru. Gue mikir namanya panjang tuh. Karena gue emang tahu gue mau niche banget productivity saat itu. Oke. Terus abis itu boy. Sebenarnya boy juga ada artinya sih. Jadi boy itu tuh karena gue dulu gue pas gue SMA, woi boy, kayak maksudnya kayak panggilan sama bro gue tuh boy gitu. Nah harusnya boy kan BOY, tapi gue ganti BOI karena ada satu rapper. Gue tuh suka kayak hip hop gitu, gue suka rap. Jadi kayak ada satu rapper Korea namanya Lil Boy. Nah boynya tuh I. Jadi gue ambil itu boy sama boy, gue productivity boy gitu. Sekarang sebenarnya kerenan prod boy sih kalau disingkat. Ya udahlah. Ya, tapi ya. Udah tetap keren kok. Ya gitu. Jadi gue bikin itu. Akhirnya long story short man, I applied what I applied for my clients dulu. Okay. Gue tuh sampai berdoa gitu kan. Gue berdoa kalau misal ini emang jalannya nggak muluk-muluk, 3 bulan deh. Get back to square one. Jadi maksudnya saat itu goal gue adalah 10.000 dalam 3 bulan. Karena menurut gue I have the skill. Karena brand aja bisa gue gitu. Kenapa gue nggak bisa? I did my best for productivity and everything. 1.5 months. 150.000 followers di Instagram. 150.000 followers dalam 1,5 bulan. 1,5 bulan. Dan itu ada fase di mana 10 hari per hari itu 10.000. Jadi gue tuh dapat 100.000 followers dalam 10 hari, men. Apa yang lu belajarin dan apa yang membedakan nih akhirannya, yang lu temukan dan apa terjadi dengan Instagram lu gitu? Emang Instagram aja yang aneh sama akun yang lama gue. Buktinya di akun yang baru ketika gue apply my same strategy, it works gitu. Itu bisa happen ya? Untuk aneh men, emang aneh Instagram. Soalnya gue tes gini, suatu hari di Instagram gue yang lama gue tes kan, gue ngupload video. Kan Instagram tuh lu bisa upload reels cuman kayak lu upload to feed juga atau nggak lu upload to reels only. Gue ngetes karena algoritmanya beda tuh. Oke, betul. Kalau misalnya jadi gue nggak upload ke feed juga, gue upload ke reels dong H+1, H+24 jam bisa 0, something wrong tuh. Nggak kesebar sama sekali videonya. Ya udahlah. Emang algoritmanya udah maybe messed up. Jadi kayak udah itu salah satu alasan yang membuat gue ya udah emang gue harus start something new gitu. Oke, tadi kan kita lu akhirannya dapat 150K dan itu udah ada endorsan. Endorsan, nah gini bro, menarik sebenarnya. Ketika gue pertama kali bikin productivity boy, gue tuh udah menstrategikan dalam otak gue cara gue menghasilkan dari sini itu bukan dari endorsan. Makanya tipe-tipe kontennya tuh bukan untuk yang di endorse. Bukan yang di endorse. Nah tapi ada sedikit banyak lah. Tapi jauh banget kalau misalnya dibandingin sama kreator yang emang fokus di endorse sih. Gitu. Tapi sebenarnya tipe-tipe yang seperti ini bisa nggak untuk bisa. Nah tapi mungkin menurut gue gini, niche gue aja juga yang cukup spesifik dan I mean bro, productivity lu mau endorse apa gitu kan? Mentok-mentok tuh gue paling education, finance atau nggak F&B yang masuk ke gue. Oke. Kalau bisa di total dalam 1,5 bulan lu itu, bisa inget gak berapa endorsan yang masuk? 3 kali. Oke. Tapi memang karena aim lu tuh jauh banget ke depan. Iya, dan gue nggak, dan primary goal gue adalah bukan buat dapetin endorsan saat itu. Bahkan sampai sekarang. Menurut gue ini penting, kenapa? Karena kalau bahkan lu udah berpikir, aduh gue udah segini gak dapet endorsan. Mungkin lu bisa, gak tahu ya, ada orang-orang yang udah, aduh gak ada duit nih. Walaupun ngerti gak? Walaupun ya gue growth nih, tapi aduh gimana nih gue gak ada duitnya. Akhirnya nih mereka berubah dan segala macam. Dan itu banyak banget terjadi gitu. Iya sih, setuju, banyak banget terjadi. Karena ini perihal niche juga sih. Karena let's say if you talk about skincare, if you talk about finance, beda banget bro. Pasti banyak yang endorse lu men. Kalau misalnya lu ngomong productivity, lu apa gitu kan? Jadi karena industri kan juga ketika mereka membagi budget dan strategi marketing kan beda-beda. Jadi mungkin yang lebih ke skincare dan segala macam kan pasti mungkin lebih mainnya di KOL marketing, campaign kayak gitu. Dan intinya adalah mungkin yang gue pengen kasih tahu adalah waktu lu mau ambil sebuah topik dan niche, apalagi saat ini udah harus ada niche, lu harus ngerti konsekuensi setiap konten itu tadi gitu. Karena kalau lu mau masuk tech, lu bisa dapetin itu, tapi pasti ada minusnya juga dan konsekuensi itu yang udah lu harus ambil dari awal. Dan gue rasa ya itu yang tidak menjadi penghalang untuk lu terus pada goal lu gitu. Karena kalau lu udah stuck di situ lu udah akan lemes coy pasti. ini nih. Pasti. Nah, dalam lu nge-build dalam 1,5 bulan itu sendiri atau dibantu? Sendiri. Iya. Setelah itu apakah masih lanjut sendiri atau sudah mulai? Nah, jadi sebenarnya saat itu Prod Boy gue tuh mulai ya literally kayak there's no plan B, karena kalau misalnya gue nggak sukses, karena ya udah tabungan gue tuh cuma 3 juta saat itu di bank gue, ada di personal
account gue tuh cuma 3 juta men. So I cannot even do anything. It's just for living cost di Jakarta men, di Kelapa Gading bro. Kayak gue makan bakmi berapa kali habis gitu kan. Jadi ya udah modal gue tuh literally pas dari hari 1, pokoknya gue ngelakuin ini selama 1,5 bulan sampai 2 bulan ya awal Proud Boy. Gue kayak gue kerja aja literally. Jadi gue bangun tidur sampai gue tidur gue ngonten. Jadi di awal Proud Boy mulai selama 2-3 minggu itu tuh gue sehari ngupload 3 konten. Sehari. Semua gue yang kerjain sendiri, dari ideation sampai nulis, sampai ngetik, sampai ngedit, sampai ngupload, nge-optimize, semua gue kerjain sendiri selama 3 minggu. Jadi ya udah gue bangun tidur sampai gue tidur gue ngonten. Sedikit gue mau bertanya. Orang tua lu setuju? Oke, nah itu sebenarnya awal-awal mereka mungkin agak sas kali ya. Tapi gue tuh tipe orang gini, gue tuh tahu banget, gue tuh demen banget berargumen. Kalau misalnya gue mau sesuatu, gue bakal tunjukin. Dan maksudnya I'm the type of person yang speaks with results. Oke, iya. So I don't argue with potential, I only speak with the result. Oke, nih lu lihat aja nanti hasilnya kayak. Gue sama brand-brand aja gue bisa begini kok. Ini potensi bisa begini-begini nih. Gue kasih tau mereka, kalau misalnya if I do this correctly, kalau misalnya gue bisa. Mungkin mereka kan mikirnya kenapa nggak kerja di perusahaan bagus aja sih, nanti gaji kamu segini segala macam. Bro, gue bilang kalau misalnya I do this correctly, this is my projection. Kalau misalnya ini bekerja dan sebenarnya sebelumnya udah bekerja di yang gue kerjain, ini cuma tinggal gue bikin baru aja. Kalau misalnya kita bisa ngelakuin ini selama dalam durasi berapa bulan segini, ini yang berapa banyak yang gue bisa dapat. Oke nggak? Gitu kan? Ya udah coba aja gitu kan. Nah akhirnya maksudnya BTW gue tuh cukup transparan ya sama uang ya. Jadi makanya balik lagi ke kenapa gue nggak terlalu pusing sama endorsement, karena gue tahu ketika gue nge-build ini I wanna make digital products sebenarnya. So my first ketika itu nyentuh 100 bahkan belum 150. Jadi ketika gue pertama kali bikin lead magnet, jadi kayak kelas gratis gue, itu tuh followers gue 2.000 di IG. Nah tapi entah kenapa, jadi gue tuh ngasih diri gue waktu 3 minggu buat nge-prepare itu. Jadi udah gue mulai promosin, tapi di 3 minggu itu growth-nya di sana. Yang gue bilang 10 hari. Nah, mungkin ini keajaiban banget. I see. Jadi ketika gue lagi bikin free kelasnya itu tuh, jadi free, slotnya 300 karena Zoom gue cuma mau 300. Full, abis itu next batch gue buka, karena udah full slot langsung gue buka batch 2 lagi. Itu gue kasih 2 hari webinarnya, satunya kayak 75 atau berapa gitu, 75.000. Terus full juga gitu kan, di ratusan orang lah pokoknya di 2 hari itu masing-masing. Nah jadi gue udah punya pemasukan dari si webinar itu tuh. Nah abis itu dari free class ini, batch 1 sama batch 2 ini, gue upsell ke bootcamp gue. Nah itu yang agak lebih premium di sana. Nah laku ratusan juga. Gila. Jadi total dalam 1,5 bulan pertama, dalam 2 bulan pertama ketika gue ngejual itu, gue dapet 70 juta men dari digital products ini. Ya nggak kalah sama endorse lah, not bad lah. Endorse juga gede, tapi 70 juta bagi gue itu gaji gue, itu lebih dari gaji gue 1 tahun pas gue kerja full time. Gila. Dan gue gue kasih bokap gue nih. Dia kaget. Anjir. Terus dia nanya dong, Ri. Ini kok gimana? Kok bisa? Makanya abis itu dia fully support gue. Nah makanya semenjak dari itu dia tiap hari dia tuh nih, I mean it's dopamine. Ketika kita ngeliat followers kita bertambah kan happy kan. Gue tuh udah biasa aja gitu loh ketika followers. I mean once you hit 100k atau mungkin udah awal-awalnya beberapa minggu pertama lu happy kan, lu scroll terus nambah. Tapi sekarang kan udah biasa aja. Kan? I mean sehari nambah 100 itu kan normal banget. Bokap gue tuh hobinya sekarang gitu, tiap hari ngecekin Instagram gue udah berapa followers, TikTok gue, YouTube gue gitu lah. Dia scroll terus, ini likesnya berapa. Ya selalu lah dalam hati, yang penting lu seneng aja gitu. Daripada lu nonton yang enggak gitu, nonton gue aja, lumayan algoritma gitu. Jadi kurang begitu. Ya oke. Nah, maksud gue gila cuy. Buat gue itu perjalanan yang so fast juga. Cuman gue tahu kecepatan lu dapatkan ini tanpa knowledge gue rasa nggak mungkin gitu. Dan itu pengalaman yang udah lu lakuin cukup lama gitu. Tapi di masa-masa setelah 1,5 bulan itu, ada masa stuck lu gak sih? Mungkin gini ya. Itu masa itu kan cepat banget kan? Itu so fast gitu. I understand where you're coming from. Itu make sense banget. Gini bro, justru ketika gue viral gue takut kenapa? Gue takut gue hoki. I mean bener gak? Yes. 150.000 dalam 1,5 bulan. Is this luck? Or is this skill? Makanya gue takut gue gak bisa nge-repeat pattern itu lagi. Oke. Akhirnya gue tetap ngonten terus, sempet reda dulu, abis itu kayak I think 2 bulan 3 bulan kayak ya udah naik tapi nggak sampai 10.000 satu hari gitu. Iya. Naik akhirnya kayak gue strategi baru, makanya abis itu naik jadi 250, abis itu naik lagi jadi 300, naik lagi jadi 370, sekarang 450. Itu pun juga sama untuk TikTok gue.
Jadi gue selalu ngerin strategi gue. Dan ternyata ketika gue that jump from 150 ke 250, itu gue lebih happy daripada 0 ke 150. Kenapa? Karena I know it's skill. Jauh lebih susah. It's skill dan gue bisa repeat ini. Dan betul kan tetap grow. Kalau misalnya itu hoki gak mungkin dong 450 sampai sekarang. Tapi beda strategi dong. Beda. We need to always change. Oke. Karena gini bro, misalnya konten gue yang works, literally lagi happen. Sekarang kalau misalnya lo lihat di IG gue, viewsnya lagi nggak segimana. Oke. Makanya sekarang kita lagi testing strategi baru. Nah jadi makanya itu orang entah ini algoritma atau orang akan bosen sama style konten kita, harus ada sesuatu yang di switch gitu menurut gue. Nah jadi itu harus dilakuin terus menerus. Kapan dilakuinnya kalau views udah nurun aja, simple as that gitu. Oh jadi bukan kayak oh ya harus 3 bulan sekali enggak, lu juga tidak merumuskan hal tersebut ya? Enggak. Kalau lagi ya udah troubleshoot gue otaknya gitu banget. Gue tuh nggak pernah overthinking karena gue mikirin ini gimana ini. Gue tuh tipe orang yang overthinking mikirin solusi. Gue tuh malam tuh nggak bisa tidur. Ini konten gue kemarin gue upload 1M viewsnya. Kenapa sekarang cuma 100.000 ya? Nah gue tuh mikir kayak the gap tuh kenapa bisa kayak gitu. Kayak ini apa yang salah di konten gue. Gue tuh selalu mikir solusinya. Gue tuh nggak mikirin kayak oh masa depan gimana. Gue nggak pernah overthinking kan. Gue selalu mikirin shit gue ada problem solusinya apa. Gue tuh selalu otak gue mikirnya gitu terus. Dan itu sih harus diimplementasikan walaupun tidak mudah karena kan betul. Otak lu maksudnya gini, otak kita berpikir dengan tanpa sadar ya kita mikirkan itu gitu. Dan lu pun lakukan itu karena oh iya ya, udah kayak menjadi sebuah habit aja mungkin buat lu gitu ya. Tapi banyak orang yang di otaknya tuh tanpa sadar yang mereka pikir aduh gimana ya, ketakutan tersebut gitu ya. Apa mungkin ini dari kuliah lu juga? Kayak bisa pikirkan jadi. solusi. Maksudnya itu kan jadi tanpa sadar gitu. Yes. Nah, oke, gue mau nanya strategi dari ketiga platform ini. Apakah punya different good question. Gitu strategi atau memang enggak? Sebenarnya strategi untuk setiap orang berbeda-beda ya. Jadi menurut gue ada orang yang bilang it's different, ada orang yang bilang sama. Jadi gini, strategi itu nggak cuma satu, karena nggak bisa one size fits all. Semua harus dipersonalize. Nah tapi kalau ketika gue pertama kali mulai, gue tuh karena gue sendiri. Jadi kalau misalnya strateginya beda per platform, gini bro. Karena kan ketika kita konten cost. Kalau misalnya kita belum bayar orang, kita ada cost energi, waktu sama fokus. Capek banget cuy. Kalau misalnya gue sehari harus ngupload 3 konten, terus 3 konten yang 3 platform beda, 9 konten dong per hari, mati gue. Jadi saat itu ketika gue udah mulai stabil, gue udah dapet 150.000, gue mikirin gimana cara gue bikin satu konten, gue upload di 3 platform, semuanya naik. Oke. Sampai sekarang gue lakuin itu. Jadi makanya sehari gue cuma bikin 1 konten. Tapi kalau gue boost ini di semua platform ya setidaknya not bad resultsnya. Gitu. Bentar. Ini tapi maksudnya ini kan konten yang sama kan? Konten yang sama. Jadi gue mungkin kan bikin konten ngestok nih. Terus jadi kayak Senin ngupload ini di sini, terus yang di TikToknya misalnya Kamis, terus ini yang Senin yang di Instagram. Gue capek gue mikirin kayak gitu. Udah gue upload aja lah. Yang penting views gitu. Tapi works. Dan gue lihat stabil sekali ya antara YouTube. Betul. Itu lu dan gak banyak orang. Karena gini. Berhasil. Mungkin orang mikir, kan konten yang sama gimana dong? Nah nanti audiens lu jadi gak engage dong kalau konten yang sama dan segala macam. Mas gue gini bro, TikTok, Instagram, sama YouTube, audiens lu tuh beda-beda semua di sana. Betul. Gak sama. Jadi kayak ya udah lu upload aja. Kalau gue sih gitu ya. This might be different for other people. Iya benar. Iya. Tapi maksud gue, apakah memang sebenarnya gini loh? Pasti pernah dong waktu lu ngupload di ketiga ini, cuman 1 nih yang naik, sisanya turun. Terus apa yang lu lakukan gitu untuk hal itu? Oke, nggak apa-apa. Oke. Capek abisnya 1, capek gue kalau bikin banyak konten. Bener. Kedua gue karena mungkin kayak investing dan yang lain-lain ya. Ibaratnya kayak if I put this content in only one basket, kalau itu doang 1 mandak di situ, kayak meh gitu. Tapi kalau gue taruh 1 konten ini di 3 basket yang berbeda, 1 aja naik, menurut gue itu udah oke sih, udah win-win, gak harus semuanya naik. Jadi at least one udah viral, not bad gitu menurut gue. Iya karena gue ngeliat kan, kemarin gue ngeliat kan YouTube lu lumayan gede juga, tapi pas gue ngeliat, ternyata YouTube panjangnya memang lu baru build baru tahunan ini. Iya karena capek banget ya bro, bikin video YouTube kan. Maksudnya dari ngide, effortnya I think 10x daripada lu bikin short content. Sangat. Makanya gue kalau gue mau kerjaan sendiri sekarang dengan udah kondisi bisnis gue seperti ini, mati gue. Jadi makanya sekarang udah ada tim gitu. Iya, berapa banyak tim Anda? Untuk saat ini 9. Oh no, 9 itu orang semua ya? Dibayar semua itu ya? Oke. Yang full time 7. Oh 2 ini part time. Oke. Apa aja kerjaannya mereka? Oke, jadi Productivity Boy itu dibagi jadi dua divisi. Satu itu tuh divisi konten, satu lagi divisi academy. Jadi academy itu kan digital products gue, jadi course dan segala macam. Maintenance. Jadi kayak bantuin gue kalau misalnya gue ada, ya pokoknya nge-maintain community-nya, kadang-kadang bikin materi dan segala macam gitu. Nah itu di academy. Oke. Nah
konten ya udah bikin marketing materials dan my day to day konten inilah. Pembagiannya berarti berapa tadi, sorry? Itu. Kalau tim konten ada, karena dulu gue sempat ada agency. Oh, tapi sekarang udah nggak ada karena ya itu bukan it's profiting tapi ada alasan lain kenapa akhirnya gue stop agensinya. Jadi ya let's not talk about that. Di tim konten gue tuh ada 4 orang. 4 orang. Boleh nggak ceritain sedikit flow lu dalam membuat konten? Oke, nah jadi itu ada 4 orang. Satu itu tuh video editor tentu ya penting, scriptwriter, designer, sama satu lagi tuh tadi project manager tapi sekarang karena ini ngebantuin video editor. Jadi flow-nya tuh kita bikin ide dulu, kita ngumpulin banyak ide. Itu brainstorming bareng atau? Bareng sama gue. Oh, berempat tuh ya? Berlima. Oke. Jadi kita ngumpulin ide, terus udah kita map out aja. Terus ya pokoknya kalau fase brainstorming ide tuh paling penting menurut gue. Oke. Karena kalau misalnya ide, karena eksekusi kita bagus, tapi kita ngomongin ide yang gak relate sama audiens kita, ya orang gak bakal makan. Jadi gue harus bener-bener tahu idenya tuh apa. Jadi makanya that's the most important process. The next most important process menurut gue, kalau misalnya orang mikir bikin konten tuh apa sih yang bagus gitu ya, apa sih? Mungkin orang mikir kan video editing paling penting, harus bagus video editingnya, lu harus kayak Sam Colder, harus kayak harus banyak motion nih. Ya menurut gue enggak. Oke. Yang paling penting tuh skripnya justru, bahkan hooknya. 3 detik pertama, makanya gue bilang ke scriptwriter gue, kalau misalnya lu mau capek 80% waktu lu untuk bikin satu skrip, pikirin hooknya aja. Karena kalau misalnya kita bagus sampai akhir tapi 3 detik pertama jelek kan orang bakal swipe dan itu algoritma udah fucked up kalau misalnya gitu. Nah jadi kita brainstorming ide dulu, udah proof, nanti scriptwriter gue bikin skripnya gitu. Oh justru skrip, bentar, lu cukup banyak revisi nggak? Enggak, gue tuh tipe orang ya, satu udah males, kedua gue harus ngurusin hal lain. Jadi kayak, dan makanya gue tuh nge-hire, mereka semua lebih tua dari gue by the way. Oh ya? Dan mereka lebih profesional. Mereka ada industry experience yang lebih dari gue. Makanya I pay them a lot sebenarnya. Makanya makanya kenapa gue harus kerja keras ya. Kayak anjir gue udah 9 orang bro. Lu kalau misalnya gue kagak bisa monetize, mereka, it's not only me now. It's them too. Dan I happen to have this really great team. Itu salah satu alasan yang bikin gue keep on going sampai sekarang adalah tim gue seru-seru men. Semuanya wibu bro. Lu wibu juga? Jadi di kantor gue tuh mereka pada bawa action figure gitu. Oh gitu. Anjir lu bawa apa kayak gitu kan. Udah bawa action figure, ada Gojo lagi begini gitu kan. Jadi seru-seru banget. Jadi yang paling tua tuh beda sama gue hampir 10 tahun. Wait. Iya 10 tahun. Beda 9-10 tahun. Ada juga yang di bawah gue 4 tahun. Jadi tuh kayak gap kita tuh ada kayak 15 tahunan nih. Dynamics. Jadi kayak seru banget lah. Maksudnya tim gue tuh dan kita semua ya dongo-dongo orangnya. Jadi kayak so fun gitu. Jadi ya kurang lebih flow-nya gitu. Jadi ngide, mereka bikin skrip, gue lihat-lihat lagi. Abis itu kalau misalnya approve, kalau misalnya revisi gue input. Abis itu udah gue take, gue sekali take masif ya. Jadi YouTube, Shorts, segala macam sekali take. Sekarang karena udah ada studio juga kan, baru selesai. Terus abis itu udah. Dulu enaknya gitu bro, karena dulu gue tuh ngerekam pakai iPhone. Sekarang gue baru beli kamera juga. Apa kamera? Yang Sony ZV-10 ya itu ya. Ya biasa aja lah, gue nggak usah. Yang penting bisa bokeh dikit. Kenapa gue beli kamera? Karena bukan masalah apa. Karena gini, kalau gue upload pakai iPhone, gue kan pakai iPhone sama Mac juga. Jadi kalau gue tuh sengaja beli iPhone dulu. Itu hasil dari course gue tuh gue beliin iPhone tuh. iPhone berapa? 13. Oke. Gue pakai itu kenapa? Karena cinematic. Itu iPhone pertama yang ada cinematic bukan sih? Iya betul 13. Jadi ada pakai cinematic. Akhirnya yaudah. Jadi mulai dari situ semua konten gue kan pakai iPhone. Long form, short form gue pakai iPhone. Capeknya gini bro, lu mau ngupload ke Google Drive buat editor gue ngedit, matinya setengah mati. Apalagi kalau misalnya long form, 4K, mati gitu. Itu gue ngupload doang aja bisa berapa jam gitu kan. Iya. Makanya anjir capek banget ya kalau misalnya gue tiap hari harus kayak gini. Makanya udah gue beli kamera, jadi memory card editor gue datang langsung colok. Udah jadi kayak gitu. Jadi bukan alasan quality ya. Jadi kalau misalnya quality menurut lu oke-oke aja lah dengan iPhone, tapi perpindahan. Betul. Nah, gue mau nanya ini nih. Kemarin gue sempat bikin pertanyaan ini gitu. Quality or quantity? Itu gimana cara lu? Di awal-awal gini bro. Mungkin dulu di webinar gue sempat share juga. Jadi kalau misalnya kita ngomongin growth, kalau gue tuh ada 2 tipe. Ada volume oriented growth sama ada brand oriented growth. Di awal-awal kita harus fokus ke volume oriented growth. Goalnya apa? Supaya bisa naikin followers lo dulu. Kualitas lo bagus, tapi kalau nggak ada orang yang lihat sama aja dong. Betul ya. Jadi di awal-awal gue milih quantity dulu. Kenapa? Supaya bisa nge-growth hacknya cepet.
supaya lu udah ada followers. Nah ketika lu udah ada followers, lu udah bisa tunjukin karya lu yang bagus, masanya udah ada gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya orang udah banyak yang masuk kan harus bagus dong rumahnya. Baru kita renov rumah, baru kita masuk ke brand oriented growth. Brand oriented growth baru dah kalau misalnya mau main quality boleh. Jadi quantity dulu baru quality. Oke. Gitu sih. Sedikit saran untuk yang mungkin kita yang bermain di bidang ini juga gitu. Yeah. Emang kalau kita ngomong soal quantity, seberapa banyak yang kita harus upload? Ya, ini kalau misalnya gue sih kan cukup ekstrim ya. Ya nggak apa-apa, it's okay. Kalau misalnya dulu gue aja. sih tiga per hari itu udah cukup ekstrim. Setiap hari? Setiap hari dulu ya. Pas Proudboy dari 0 sampai 150.000. 3, ada teman gue 5 per hari, mati sih, gue nggak kuat, gue kuat 3 doang. Gue dulu pernah coba ngupload 7 sehari, gue mati. Abis itu kayak nggak mau bukan literally ya, maksudnya. Gue abis itu 3 hari gue nggak konten karena gue capek banget. Iya, draining capek banget sih banget. mas. Jadi kayak lu sehari 1 itu udah good banget menurut gue. If you're starting off, mentok-mentok 3 sampai 5 kali lah per minggu. 3 sampai 5 konten itu udah minimal banget. Ini kita ngomongin soal quantity dulu ya. Oke. Dan gue lihat secara kualitas lu selalu growth juga, makanya gue perhatikan juga gitu. Iya, kalau harus dong. Kita itu dia. Kadang-kadang hal-hal ini yang seringkali mungkin juga banyak orang lupa ya. Gitu, apalagi lu sudah terlalu teracuni dengan views, I think gitu ya. Viewsnya udahlah cukup dengan kayak resultnya cuman kayak di views dan gue nggak mau growth gitu. Tapi gue nggak tahu apa ini juga mungkin nyambung dengan apa yang tadi lu ngomong juga ya. Lu harus selalu berinovasi, I think. Iya, cool. Maksud gini, makanya gue bulan lalu baru aja kantor jadi kan. Itu gue unfurnished, jadi kayak gue bener emang makeover sendiri. Nggak murah sih kan sejujurnya. Dan gue ketemu kemarin, gue kan ngisi di Idea Fest juga, terus kayak ketemu salah satu teman kreator gue. Gila bro, congrats ya kantornya gitu kan. Gila, makin gokil nih quality-nya, dia bilang gitu. Gue bilang sih iya gitu. Dan maksudnya beberapa teman-teman gue mikir, kenapa ya sampai nge-upgrade kantor gitu kan? Kalau misalnya kita ngeliat viewsnya kan juga udah cukup oke gitu. Tapi menurut gue gini sih, sometimes kalau misalnya gue nge-upgrade kantor gitu, gue bikin studio, gue bikin proper lighting, apakah views gue akan tiba-tiba 10 kali lipat? Karena kalau misalnya kita ngomongin budget yang kita keluarin kan banyak sekali. Enggak men, sama aja viewsnya bakal sama, bahkan lebih rendah sekarang ngeresek gitu kan. But the thing is, this is going to be something yang orang-orang ngikutin gue dari 4 tahun lalu atau bahkan dari 1 tahun lalu. Ketika mereka ikutin gue sekarang, they can see the difference. Jadi kayak mereka jadi kayak they can feel it gitu loh. Dan branding, makanya kayak volume oriented, it pays off in the short run, but branding it pays off in the long run menurut gue. Ya apa yang gue lakukan sekarang dengan studio gue mungkin sekarang belum terlalu kelihatan, tapi coba kita lihat 1 tahun lagi, mungkin ada hasilnya gitu. Bahas sedikit soal branding tadi lu singgung. Apakah lu branding lu udah cukup baik? Enggak, so far from good. Why? Gini, ini facts ya. Kalau baik gini, mungkin kenapa nggak baik menurut gue? Besok kalau misalnya gue launching clothing brand, gue yakin nggak banyak yang sesimpel itu. Gue jujur aja bro. People follow, karena gini, orang follow lu karena konten lu bagus, dengan orang follow lu karena lu itu big difference. 1 banding 10 bro. Menurut gue saat ini gue masih di fase dimana gue bisa bikin konten yang bagus, menuju ke jadiin diri gue yang menarik gitu. Makanya dengan that's branding gitu. Yes. Dan ini kan maksudnya gue nggak tahu di dalam course lu kan lu juga cukup concern dengan branding. Tapi gue nggak tahu dari lu pun sebenarnya ini masih sangat mencoba untuk dapatkan brand yang semakin kesini semakin kebentuk ya. Karena menurut gue branding kan, I'm not an expert in branding, tapi semakin kesini semakin gue coba untuk bentuk gitu. Dan ya ketika nanti udah, dan menurut gue cost of branding tuh gede banget. Enggak secara monetary dong, tapi secara komitmen, secara time, dan secara ya sacrifice opportunity cost lainnya tuh gede gitu kan. Karena kalau misalnya kita mau bikin konten bagus, ada banyak yang perlu kita korbankan gitu. Nah jadi pelan-pelan sih akan terlihat resultnya. Kalau gue sih gitu. Oke, kita bahas sedikit soal kenapa orang bisa, bahkan gini lah, apakah semua orang yang punya brandingan baik itu selalu punya cara yang benar dan strategis? Menurut gue enggak sih ya. So kenapa orang bisa melihat, oh iya ya brandingan, ada beberapa orang kita lihat, oh iya ya iconic nih dia nih, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Bad publicity is still publicity, itu satu. Jadi if you do stupid things, lu kasih sampah ke orang, kayak lu masih bisa terkenal, branding lu terkenal tapi branding lu jelek. Ya kan ada orang lain maksudnya do good things, brandingnya bagus gitu kan. Nah in my opinion, kenapa orang yang brandingnya bagus, satu adalah
menurut gue sih ada dua ya. Ini pendapat pribadi by the way, opini pribadi. Disclaimer dulu. Yes, oke, dong harus dong ya kan. Satu, karena mereka udah punya experience ya. They have this mereka punya unfair advantage ini, di mana mereka udah bertahun-tahun di industri ini, mereka ngomong jadi orang boleh dengar. Contoh, would you rather listen to someone yang baru 1 tahun in the game or 10 years in the game? Probably the 10 years in the game. Jadi emang mereka yang udah punya jam terbang, mereka ngomong udah ada brandingnya, jadi wibawanya udah ada, wisdomnya udah ada. Itu satu, makanya orang bisa dengar. Nah, itulah kenapa kalau gue ngomongin bisnis, I'm still building my branding. Karena gue pun masih 1 tahun, betul masih 4 tahun. Dibanding kalau lu ketemu misalnya, I don't know man, Elon Musk or something, lu pasti bakal dengerin dia karena udah 10 tahun, udah 10 tahun lebih gitu kan. Nah, itu satu. Jadi mereka punya unfair advantage, experience udah besar. Ini kita ngomong terlepas misalnya nih, ini orang baru masuk konten setahun nih, tapi pengalamannya 10 tahun. Itu bisa? Bisa. Iya kan, maksudnya kan kayak pengalaman hidup ya, bukan kita ngomong soal makanya solusinya buat orang-orang kayak gue gimana? Bukan lu belum ada expertise-nya, betul. Build in public. Jadi ketika lu membangun bisnis lu, share itu juga. Jadi orang bisa ngikutin perjalanan lu. Makanya itu yang gue lakuin sekarang. Makanya pelan-pelan. Sekarang mungkin gak kelihatan. Maybe 2 years, 3 years from now baru it hits. Target lu? Next year sih, let's see. Oke. I'm thinking next year. Yes. Karena I'm investing a lot in this, my time, money, and soul to this. Jadi kayak we'll see how fast. Tapi lu suka banget apa yang lu lakukan? I love it so much. Itulah kenapa ketika gue gagal di This Is Rama Satya itu my lowest moment. Ketika gue harus mulai productivity boy lagi. Karena gue tuh, mungkin ini tarik balik sedikit. Sebelum gue bikin productivity boy, gue bilang ke diri gue mau ada 2 opsi. Satu, gue mulai ini dari awal, gue bikin productivity boy. Atau yang kedua, gue kerja sama orang lain. Dan gue kerja di luar negeri. Karena saat itu ada satu perusahaan yang gue suka, dia di luar negeri, di Estonia, tentang self development juga. Emang karena gue suka self development, gue rasa kalau misalnya gue kerja sama dia, gue bakal bisa grow juga. Jadi itu opsi kedua. Tapi sejujurnya gue nggak mau ngambil yang itu, karena gue tahu kalau misalnya gue nggak ngelakuin content creating, nggak ada hal lain yang bisa lebih bikin gue bahagia daripada itu. Jadi emang gue paling demen banget sama itu gitu sih. Lu punya 2 pilihan itu. Dan ini pilihan yang buat gue path-nya sangat berbeda kan. Lu menyesal dengan pilihan ini? Enggak. Sama sekali karena this is my first pick. Kalau misalnya gue nggak ngaku ini, kayak gue nggak bakal bisa bahagia di dalam hidup. Gue berpikir seperti itu kan. Jadi kayak gue tuh tipe orang yang emang suka lebih demen memimpin daripada dipimpin. Jadi kayak ya udah, I think this is right path sih for me. Tapi iya seru banget sih. Maksudnya banyak banget hal yang gue udah dapat di sini gitu. Bahkan bukan cuma soal, sekali lagi gue ngeliat ini tuh bukan cuma sekedar konten, cara konten yang benar, cara konten yang baik, tapi gimana cara lu berpikir sih. Karena gue rasa itu adalah pondasi yang kita harus belajar gitu. Karena ya buku Start With Why juga mengajarkan kita untuk narik. Lu berpikir kenapa lu harus lakukan itu. Bahkan di tahap-tahap gue pun, buat gue banyak hal banget sih yang gue belajar dari lu gitu untuk ngelakuin ini. Gue juga di dunia konten actually gitu ya. Tapi banyak hal yang gue juga belum bisa lakukan seperti itu. Tapi gue mau coba belajar di situ gitu. Oke, kita cooling down sedikit kan. Panjang panas ya. Panas. Lumayan panas gitu ya. Gue mau tahu daily driver seorang content creator, full time content creator, karena apa aja bro yang lu pakai sehari-hari? Dari HP, laptop gitu ya. HP gue ada 2. Oke. Businessman harus 2 bro. Sebenarnya HP utama gue kan ini ya. Apa itu? Si Z Fold 5. Yang baru ya? Yang baru. Oke. Yang udah gak ada hinge. Yoi, itu dia, itu keren. Yoi, tapi baterainya boros. Berapa lama? Oke, sehari harus sekali lah ngecas. Ya tapi sebenarnya ya normal, karena mungkin ada sedikit pengalaman karena sebelumnya lu pakai P30. Gue sebelumnya pakai Huawei P30 Pro. Dan itu ngecasnya? Awal-awalnya tuh pas baru dibeli tuh kayak cuman 2 hari sekali ngecas. Jadi itu kayak mantep banget. Tapi memang Huawei the best sih. Nah, terus habis itu pindah. Sebenarnya buat gue 1 hari ya oke lah. Apalagi penggunaan lu cukup nggak? Cukup banyak kan. Jadi sebenarnya harusnya worth it aja. Emang guanya yang ini. Karena Huawei. Karena Huawei sebenarnya. Baterai lu juga baterainya juga sebenarnya setahu gue lumayan gede deh. Cuman memang karena penggunaan dan ininya aja. Oke, apa lagi? Handphone. Jadi ini HP kerja. Gue HP personal ada bentar, ini HP kerja? HP kerja. Oh, gue pikir, personal. Ini HP kerja. Jadi kalau gue balas chat, gue kontak-kontakan sama tim segala macam itu di sini. Oke, I see. Nah, HP personal gue itu dulu gue pakai buat konten iPhone 13. Siap. Gitu. Nah, karena ada cinematic mode kan. Alasannya itu. Jadi gue beli itu. Nah, tapi itu nomornya gue nggak share ke siapapun. Bahkan bokapnya sama nyokap gue aja tuh ngontak gue di sini. Jadi gini bro, karena gue tuh punya ritual gini. Kalau misalnya gue lagi capek, gue lagi creative rut, gue tuh
menenangkan diri gue dan nyari suasana yang baik tuh gue jalan keliling komplek dulu. Karena gue kan dulu tinggal di rumah, sekarang di apartemen. Jadi kayak dulu kalau gue lagi capek malam-malam jam 8 kayak atau sore-sore atau walaupun siang-siang jangan sih, panas bro gitu kan. Gue tuh jalan keliling komplek dan I don't want any of outside notification to get to me. Jadi kayak kalau misalnya gue lagi jalan kayak 30 menit, 40 menit gue sambil denger lagu, gue sambil denger podcast, itu gue pakai HP itu. Jadi cuman fungsinya kayak for me and myself aja. Jadi buat personal time. Jadi kalau misalnya gue lagi nggak mau diganggu, tapi gue masih mau buka YouTube, gue masih mau buka IG dan yang lain-lain, itu gue pakai HP itu. Nah, validasi kenapa gue boleh beli HP itu karena dulu gue pakai buat kameranya juga. Apalagi? Kamera, handphone 2. Handphone itu, terus sama laptop ya. My main itu. Apa? Dulu gue sekarang masih gue pakai MacBook Pro M1 2020 ya. 2020? Oh, lu belinya 2020? Gue beli 2021. Udah. Itu waktu M2 belum keluar berarti? Oke. Jadi masih ada slidernya. Iya. Nah, itu cukup sih. Jadi yang 13. Soalnya lu ngedit pakai itu juga? Dulu iya, tapi sekarang kan udah ada video editor. Dulu gue ngedit di Huawei gue tentu, That Beast gitu kan. Huawei sama iPhone gue. Bentar, lu ngedit pakai aplikasi apa bro? Dulu gue pertama pakai CapCut. Abis itu gue pindah ke VN karena kayaknya UX-nya lebih asik kalau VN. Nah tapi sebelum gue pindah ke CapCut lagi karena ada auto captions. Iya. Itu sayang ya. Padahal sebenarnya gue untuk cut walaupun gue juga jarang sih ngedit pakai handphone. Cuman cut tuh enak banget di VN. Kalau di CapCut tuh rada ribet. Cuman terus kayak aplikasi kayak old school banget itu loh vibesnya. Kalau misal VN lebih kayak modern gitu. Cuman mungkin secara fitur memang kayaknya CapCut lebih. Betul. Kayak After Effects dan Premiere-nya lah kalau misalnya kita mau bilang VN dan CapCut ini gitu. Oke, tapi walaupun lu pindah ke laptop lu pakai VN juga? Oh enggak, Premiere dong. Gue pakai Final Cut dulu. Oh Final Cut. Iya karena nyobain. Gue dulu tuh pernah dari zaman Sony Vegas. Dulu kan gue udah ngasal-ngasal kan. Dulu Sony Vegas terus Premiere. Tapi pas gue pindah ke Mac karena ada 90 day free trial kan, ya udah gue pakai Final Cut. Experience Premiere dan Final Cut. Gue sih demen Final Cut ya. Karena kan udah integrate sama Mac udah ini banget. Jadi kayak ya Final Cut sih. Tapi kalau misalnya gue pilih ngedit lagi, mau yang mana gue gak mau ngedit, capek ngedit. Jadi itu pilihan yang tidak usah dipilih. Iya, jadi editor gue aja. Oke, lo pakai TWS atau apapun? Oh iya, headphones Sony XM5. Gitu. How it feels? Tadinya gue mau AirPods Max ya, yang karena gue ada. Kan sekarang kan jadi kayak Apple Watch biar MacBook, lengkap ya. Iya biar ya Apple boy lah. Tapi gila ya selalu begitu ya. Gue ngelihat maksudnya udah kebaca nih kan. Ini aja udah Apple Watch nih kan. Udah kebaca pasti kalau itu hebatnya Apple. Iya, ekosistem man. Gila. Dan maksudnya orang tuh nggak bisa untuk kan lu udah pakai iPhone. Maksud gua, Samsung kan juga bisa gitu dong. Tapi nggak semua bikin. Nggak Samsung boy itu dikit banget. Samsung fan itu dikit banget. Maksudnya yang semuanya pakai Samsung. Padahal ekosistem mereka juga lengkap kok. Tapi kenapa cuman Apple yang bisa lakukan itu dan membuat orang tuh desire untuk ya udahlah belinya Apple. Padahal harganya kan nggak masuk kotak, Pak. Betul. Nah mungkin itu bisa jadi episode selanjutnya tuh kan. Itu dia. Kalau dibahas ini 1 jam lagi bro. Benar. Dan cuman itu tadi apa? Tadi lu jadinya memilih Sony ya? XM5. Karena gini kalau AirPods Pro Max itu kan masih Gen 1. Gen 1 kan masih banyak trial and error-nya. Oke. XM5 kan udah 5 nih. Gila, iya. Sebenarnya dulu dream gue tuh dari kuliah gue tuh pengen banget SM3 ya? Gue udah pengen banget XM3. Gue tuh pas gue ke kompetisi di Hong Kong itu teman gue tuh pakai XM4 anjir enak. Lu cobain? Nah terus pas gue pakai XM5, wah tapi biasa aja ya, asik biasa aja. Soalnya sebelumnya gue pakai Jabra Elite 75T. TWS. TWS. Itu udah cukup udah cukup lama. Dan tapi TWS lu berarti lebih jarang pakai ya daripada headphone? Kalau nge-gym dong sekarang TWS. Jadi kalau headphone buat gue kerja. Masih Jabra ya? Kalau TWS-nya Jabra masih Jabra. Awet banget, enak banget. Gue aja pakai Jabra Elite 2. Elite. Masih gue 75. Nah itu lebih tinggi ya. Jadi content creator juga. Gak masalah. Terus abis itu jam Apple Watch. Lu emang selalu jam. Nah gini. Apple Watch ini gue beli dari teman gue. Jadi teman gue dapet door prize man. Jadi dapat gratis. Ini Apple Watch SE 2022 ya. SE 2022 kan baru keluar tuh. 5 jutaan or something kan harganya. Temen gue dapat gratis. Gue tawar 3,5 deh. Gue bayar sekarang. Ya udah gas ya udah. Jadi not bad dong. Baru lagi baru. Bener. Ya oke lah ya.
3,5 I'm happy lah. Bener. As a Chinese boy. Jauh lebih. Iya, kan lu bisa pamer ke orang-orang. It's a good deal. Gue beli 3,5 bro. Yeah. Sebenarnya ada kebanggaan di situnya aja. Tadi gue tuh mau nitip temen, gue emang lagi nyari smartwatch karena gue mau mulai olahraga kan saat itu. Gue tuh tadi mau nitip temen di Malaysia yang di Singapura, tapi anjir masih 4 jutaan, ini 3,5 gas. Ya. Tapi ini satu-satunya smartwatch yang lu punya berarti? Dulu gue pernah di endorse juga, tapi gue udah gak pakai. Dulu sebelumnya lagi gue pernah sama Key Select dulu, gue sempat pakai beberapa waktu Xiaomi. Oh Xiaomi. Terus habis sebelumnya gue pakai Xiaomi Band. Ya, band doang ya. Tapi gue I'm not a watch guy, tapi lately enggak. I'm not a watch guy, tapi lately semenjak gue pakai ini ya lumayan kan kalau misalnya, soalnya gue tuh connect ini ke sales notification gue, jadi tring. Oke. Jadi lebih. Tapi ngeganggu nggak sih, distracting nggak sih? Kalau di silent enggak. Gitu kan. Oh iya, oke. Berarti itu doang ya, yang biasa lu pakai ya. Tapi kok bisa bilang, sebenarnya lu rada random juga sih memang. Oh tadi sebelum kita ngobrol dia sempat bilang gitu, gue tuh teknologi nggak terlalu gimana karena yang dipentingkan sama gue adalah fungsi. Dan itu sih yang memang jangan sampai lu beli karena gaya. Nah itu yang masalah ya Pak ya. Banyak orang beli karena gaya doang gitu. Oke, kalau production apa aja yang lu pakai secara konten? Kalau mikrofon MV7 karena itu yang sangat terlihat, cuman itu doang yang gue tahu. Jadi kalau audio gue pakai MV7. Itu udah lama ya? 1 tahun lah. Oh 1 tahun. Gue beli. Terus masuk ke audio interface atau kemana? Atau lu pakai USB-C? Gue USB-C ke Audacity. Audacity langsung ke laptop ya? Langsung ke laptop. Oh aman ya? Biar nggak ribet lah. Oke. Kalau misalnya mau dibikin gila lagi ya gue harus beli sound card dulu. Iya dan sound card. Iya 2 jutaan 3 jutaan. Tapi udah for now udah Oke, udah aman. Yang gue suka karena gue kan ngisi webinar sering juga. Jadi kayak itu cepet banget. Iya benar. Tapi lu sekarang suka colok ke handphone nggak? Jadi itu kan bisa kan sebenarnya. Enggak. Gue ke laptopnya apa lah gitu. Jadi Shure MV7 terus buat ngerekam sekarang kemarin baru beli kamera baru ZV. Yang tadi itu. Gitu. Lightingnya SL60W lah. Seperti biasa. Klasik. Ya. Satu. Oke, untuk kelipan lu nggak ada? Oh, Holy Land kemarin baru beli yang mana gitu. Yang kecil ya? Iya. Tapi jarang dipakai sih. Baru dipakai sekali. Kan Shure soalnya kan. Iya, tapi maksudnya mungkin itu digunakan untuk kalau lu keluar gitu-gitu ya. Oh, yang kecil banget yang kayak. Iya. Itu memang slim banget sih. Waktu itu gue pernah coba. Oke, berarti itu apa yang lu pakai apa? Ada yang lu mau upgrade dalam waktu yang dekat? Tadi gue mau beli monitor. Tapi itu buat kerja lah, bukan. Tapi. Oh, monitor ini nih, monitor TV. Buat kerja kan, tapi. Soalnya meja gue kan gue baru beli gue mau pamer itu standing desk man. Oh itu, siap. It's my favorite part. Jadi yang kayak iya, gue setiap hari gue pakai naik turun. Dan itu bukan yang diputer men, yang dipencet. Oh gitu. Iya, yang kayak gue berasa. Emang ada yang diputer ya? Ada IKEA. Oh, capek ya? Iya. Makanya gue tinggal pencet bro, nggak usah diputer-puter. Iya. Nah itu, that's my favorite part of my setup sebenarnya. Dulu gue pakai keyboard juga, sekarang udah nggak, tapi kayak udahlah pakai Mac aja gitu. Oh, dulu pakai keyboard khusus atau? Pakai keychron dulu. Oke. Nah jadi sekarang lu di laptop doang, nggak ada monitor? Enggak, sekarang laptop connect ke monitor, jadi keyboardnya keyboard laptop. Oh alah. Sama MX Master 3. Oh, gue pernah beli tapi pernah endorse tapi gue jual sih. Karena jual ke gue. Iya kan belum kenal. Sekarang lagi ada course apa atau ke depan lagi ada course apa? Oke, nah sebenarnya awal-awal productivity boy itu kan gue kan fokus ke productivity only. Now I'm actually shifting where I'm filling the gap in the content creating economy sebenarnya, di mana kan banyak orang di luar sana kan mereka kan ngebahas course kayak cara kamu supaya bisa dapat 100,000 followers dalam bla 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 gitu. Oke. Yeah, followers are good but followers ain't money gitu. Yeah. If you have, soalnya gini, gue punya 2 case study. Ini real case study by the way. I'm not lying gitu ya. Gue punya 2 temen. Ini dulu gue ngobrol beberapa bulan lalu. Satu temen gue followersnya ratusan ribu, income per bulannya di bawah 10 juta. Oke. Temen gue yang kedua followersnya 20 ribu, income per bulannya 60 juta. Something wrong nggak? Iya. Aneh dong. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin secara followers only. So that's where I'm trying to fill the gap. Too many people out there, which is good. Mereka udah ngomongin followers ya market buat gue jadi udah siap aja kan. Iya. Lu udah ada followers, if you wanna make money from your followers, you can hit me up. Jadi sekarang itu yang gue fokusin. Jadi how to monetize your account. Jadi my offer adalah gue ngebantu orang-orang untuk ngehasilin 30 juta per bulan. 30 juta pertama dan per bulan mereka. Dari content creating tanpa endorsan. Jadi that's what I'm doing right now. Wow, oke. Dan apakah ada di dalam waktu terdekat atau mungkin ini course terbuka kapanpun? Ya, ini jadi private coaching. Jadi I'm not opening. Gue udah malas bikin webinar sih. Karena kalau misalnya private, iya sih. Dengan gue bikin webinar,
a lot of people bisa ketemu gue dong. Iya, Nah, betul. but this is makanya I'm making the Personal. access to me kayak limited. Makanya ini gue special case bro, ya udah. Nah, Gila, jadi gila. I'm making the access to me limited supaya orang-orang yang join coaching gue ini emang bener-bener dapat the promise gitu. Wow. Jadi kayak ini highly selected ya. Jadi kalau ada orang yang mau ini banyak yang mau ratusan gitu kan. Tapi gue mungkin 1% atau sampai 5% dong yang gue pilih aja. Wow. Dan maksud gue gini, berapa limit yang kira-kira Oke, per bulan. per bulan lah. Per bulan 5 sampai 8 lah. Oh, jadi ini mainnya per bulan nih? Jadi main dalam apa memang nggak tahu? Durasi coachingnya 3 bulan. Oh, Tapi enrollmentnya per bulan. Gitu. Gila, menarik sekali apa yang kita perbincangkan hari ini. Gue tahu lah pasti lu udah dapatkan banyak banget ilmu. Dia tinggal praktek aja, bro. Thank you. Sekali lagi, gue thank you banget. Gue yang thank you, man. Pleasure is mine. Ke sini dan semoga YouTube dan segala macam yang lo lagi growth sekarang juga akan naik ya. Nanti katanya mau bikin podcast ya. Ya nanti kabar-kabarin ya. Mungkin namanya Millionaire Creator Show. Siap. Oke, thank you. Thank you. Thank you.